Perkenalkan, nama saya Arianti Rizky Adinda, NPM 2014-15-10-10. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisa Karakteristik Curah Hujan di Kota Bandar Lampung. Next. Dosen hidrologi yang bernama Mbak Bainah Sri Dwi Eshut, MP, PhD, biodata dosen, tempat tanggal lahir Kalianda, keilmuan konservasi sumber daya hutan, visi hidup, belajar sambil terus berdoa, biodata dosen S1 di Fakultas Kehutanan UGM, S2 Fakultas Kehutanan UGM, S3 Tokyo University of Agriculture and Technology Jepang. Next. Pendahuluan. Perubahan kondisi iklim pada suatu daerah memiliki potensi untuk mempengaruhi standar rancangan keteknikan di masa yang akan datang. Dalam rancangan keteknikan adalah tidak ekonomis merencanakan struktur desain untuk menghadapi kejadian-kejadian klimatis yang ekstrim atau kejadian hujan terbesar atau banjir besar dengan menempatkannya pada prioritas dan investasi yang rendah. Para ahli teknik sipil air umumnya berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian ekstrim tersebut dengan mempertimbangkannya dalam struktur desain yang dibuatnya. Oleh karena itu, para ahli teknik sipil air, para ahli geomorfologi, para ahli konservasi tanah dan air lebih tertarik untuk melakukan analisis frekuensi kejadian klimatis yang ekstrim pada intensitas hujan dan lama waktu yang berbeda. Next. Metode penelitian. Yang pertama, metode Van Brien. Penurunan rumus yang dilakukan Van Brien didasarkan atas anggapan bahwa lamanya durasi hujan yang ada di Pulau Jawa terkonsentrasi selama 4 jam dengan hujan efektif sebesar 90% hujan total selama 24 jam. Persamaan tersebut adalah I sama dengan 90% R pangkat 24 per 4. Berdasarkan pada kurva pola Van Brien, Kota Jakarta besar intensitas hujan dapat didekati dengan persamaan IT sama dengan 54 RT ditambah 0,007 RT pangkat 2 per TC ditambah 0,31 RT. Next. Yang kedua, metode Hasber-der-Weduwen. Metode ini merupakan hasil penyelidikan di Indonesia yang dilakukan oleh Hasber dan der Weduwen. Penurunan rumus diperoleh berdasarkan kecenderungan curah hujan harian yang dikelompokkan atas dasar anggapan bahwa hujan mempunyai distribusi yang simetris dengan durasi hujan T lebih kecil dari 1 jam dan durasi hujan dari 1 sampai dengan 24 jam. Persamaan yang digunakan ada di bawah bisa dilihat. Yang ketiga, hasil. Hasil yang dicapai, analisa data hujan. Data hujan yang terekam alat penakar hujan otomatis, umumnya semakin besar nilai durasi hujan yang terjadi, akan semakin besar juga jumlah hujannya. Akan tetapi, apabila pada beberapa durasi hujan yang terjadi mencatat jumlah hujan yang sama, hal itu menunjukkan tidak ada penambahan jumlah hujan dikarenakan hujannya telah berhenti. Untuk tahun pengamatan 2002, tidak ada data hujan yang tercatat karena terjadi kerusakan alat penakar hujan tersebut. Bisa dilihat di tabel 5.1. Next. Next. Hasil analisis frekuensi. Analisis frekuensi adalah prosedur memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang akan datang. Prosedur tersebut dapat digunakan menentukan hujan rancangan dalam berbagai kala ulang berdasarkan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoritik dengan distribusi hujan secara empirik. Tabel 5.2 adalah contoh perhitungan parameter statistik untuk durasi 5 menit, sedangkan hasil perhitungan parameter statistik untuk durasi yang lainnya disajikan langsung dalam tabel 5.3. Next. Ini contohnya. Next. 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 Hasil analisa intensitas curah hujan.
Untuk menentukan pendekatan rumus atau formula intensitas curah hujan yang sesuai dengan daerah perencanaan, maka dilakukan perhitungan dengan metode cara kuadrat terkecil atau least square, yaitu menggunakan rumus Talbot, Sherman, and Isogura. Hasil intensitas curah hujan metode Van Brunt dan metode Hastert-Derwoudenwan dibandingkan dengan hasil intensitas curah hujan cara akurat terkecil. Next. Pembahasan. Presipitasi adalah istilah umum untuk menyatakan uap air yang mengintensitasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dalam segala bentuknya dalam rangkaian siklus hidrologi. Suripin 2004. Jika uap air yang jatuh berbentuk cair disebut hujan atau rainfall, dan jika berbentuk padat disebut salju atau snow. Hujan merupakan faktor terpenting dalam analisis hidrologi. Kejadian hujan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu hujan aktual dan hujan rancangan. Hujan aktual adalah rangkaian data pengukuran di stasiun hujan selama periode tertentu. Hujan rancangan adalah hitograf hujan yang mempunyai karakteristik terpilih. Hujan rancangan mempunyai karakteristik yang secara umum sama dengan karakteristik hujan yang terjadi pada masa lalu, sehingga menggambarkan karakteristik umum kejadian hujan yang diharapkan terjadi pada masa mendatang. Curah hujan harian adalah hujan yang terjadi dan tercatat pada stasiun pengamatan curah hujan setiap hari selama 24 jam. Data curah hujan harian biasanya dipakai untuk simulasi kebutuhan air tanaman, simulasi operasi waduk. Curah hujan harian maksimum adalah curah hujan harian tertinggi dalam tahun pengamatan pada suatu stasiun tertentu. Data ini biasanya dipergunakan untuk perencanaan bangunan hidrolik sungai seperti bendungan, tanggul, pengamatan sungai, dan drainase. Curah hujan bulanan adalah jumlah curah hujan harian dalam satu bulan pengamatan pada stasiun curah hujan tertentu. Data ini biasanya dipergunakan untuk simulasi kebutuhan air dan menentukan pola tanaman. Next. Kesimpulan. Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Data hujan yang digunakan adalah data curah hujan jangka pendek dengan merupakan data maksimum tahunan atau annual maximum series. 2. Jenis distribusi yang sesuai dengan data hujan stasiun BMG Maritim Lampung adalah distribusi log percent type 3. 4. Intensitas hujan metode Van Brunt menggunakan persamaan Talbot dipakai sebagai acuan untuk membentuk kurva IDV. Persamaan intensitas ini hanya berlaku untuk data hujan sepanjang tahunan pengamatan saja di stasiun tersebut. 4. Kurva IDV dapat digunakan untuk menentukan banjir rencana dengan mempergunakan metode rasion. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.